Shalom Homers, selamat hari Jumat Agung. Dimanapun Anda berada, Anda jemaat home maupun anggota LCC, ataupun semua Anda yang sedang menyaksikan ibadah Jumat Agung secara online ini. Doa kami adalah kita semua ada di dalam kondisi yang sehat. Dan tentunya juga kita mengucap syukur karena tahun ini kita boleh kembali mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Walaupun tahun ini ibadah kita mengikutinya di rumah masing-masing. Dan hari ini juga kita akan tentunya mendengarkan firman Tuhan dan juga mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Tapi terlebih dahulu kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia, kita mau banyak mengucap syukur. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan hari ini karena di tahun 2020 ini kembali kami boleh mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa mau turun jadi manusia dan bahkan mati untuk kami manusia yang berdosa ini. Dan untuk itu Tuhan, hari ini kami mau banyak naikkan syukur. Kami mau ucapkan terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami tahu hari ini kami yang sakit mungkin di rumah kami sudah dapatkan kesembuhan. Kami yang lemah, hari ini kami tahu di dalam nama-Mu kami telah dikuatkan. Dan waktu nanti kami mengikuti perjamuan kudus Tuhan, kami tahu kami mengambil bagian dalam kerajaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau terus tinggikan nama-Mu di dalam ibadah ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we change into your image more and more. Yes, by the cross we're truly being transformed. Mari sama-sama katakan thank you for the cross. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we change into your image more and more. Yes, by the cross we're truly being transformed. We're so amazed and we give you praise that you would save us at such a cost. We're so amazed and we give you praise for the power of the cross. Naikkan syukur kita saudara. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we're changing to your image more and more. Yes, by the cross we're truly being transformed. We're so amazed and we give you praise that you would save us at such a cost. We're so amazed and we give you praise for the power of the cross. Oh, we're so amazed and we give you praise that you would
lihat saja cause we're so amazed and we give you praise for the power of the cross. Whoa, for the power of the cross, for the power of the cross. Oh, we're so amazed, Lord, for the power of the cross. Kami kagum untuk pengorbananmu, Yesus. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur, Yesus. Shandarama shandaralaya basye, shikaramaralaya mashandararara. Sungguh Tuhan, kami mau katakan sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tahu Engkau juru selamat kami. Dan dalam janji-Mu Tuhan selalu ada kemenangan kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Panggil namanya Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan
satu-satunya juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu di hidup kami. Terima kasih, haleluya. Kami mau terus katakan Tuhan, besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin keadaan di sekitar kami gak enak buat kami gak lihat ujung dari proses menunggu pandemi corona ini Tuhan. Tetapi satu hal, kami mau selalu pegang janji-Mu, dan kami percaya selalu ada harapan, dan ini pun akan berlalu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Kami siap duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Mari semua jemaat Tuhan katakan amin. Shalom jemaat Home Church dimanapun saudara ada, semua anggota LCC dimanapun saudara ada. Mungkin hari ini ada di rumah-rumah, mungkin hari ini ada di kosan, di rumah kontrakan, di apartemen. Saya mau menyapa saudara semua yang ada di rumah-rumah. Saya berdoa situasi yang ada yang memaksa kita harus ada di rumah justru membawa kita menemukan pribadi Tuhan lebih lagi. Justru kita bisa melihat prioritas hidup kita yang benar gitu. Kadang-kadang selama ini banyak hal-hal yang mengganggu setiap prioritas dalam hidup kita. Justru hari-hari ini kita bisa melihat prioritas mana yang betul-betul penting yang harusnya kita dahulukan. Nah, hari ini kita sama-sama memperingati hari Jumat Agung, hari di mana Kristus mati buat saudara dan saya di kayu salib. Dan hari ini juga dalam ibadah ini kita akan akhiri dengan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Mari kita memulainya dengan membaca perikop firman Tuhan dari Matius 27 ayat 45 sampai 56. Sekali lagi ya, Matius 27 ayat 45 sampai 56. Kalau sudah, mari kita baca sama-sama ayat 45. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 46 ini akan menjadi ayat yang akan kita dalami hari ini. 47, mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. 48, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum.
Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." 55. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini. Kalau kita sekali lagi membaca ayat 46, ayat ini menarik sekali, saudara. Ya. Ayat 46 katakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus. Terjemahan lain kata berserulah, ada yang bahasa Inggris pakai loud voice, suara yang keras. Yang lain berteriak, ada yang bilang lagi cry, sebuah tangisan gitu ya. Tangisan, berserulah Yesus dengan suara nyaring, pakai bahasa Aram, Eli, Eli, lama sabachthani, baru diterjemahkan. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya mau membawa kita kepada 3 poin hari ini. Yang pertama, kalau kita lihat, ayat 46 katakan, dia berteriak dengan suara keras. Ya, ini menarik untuk saya. Mungkin ada orang, saya belajar dari sini bahwa Alkitab itu nggak pernah sembunyi-sembunyiin untuk mempromosikan sesuatu, ya nggak? Kalau saudara pingin sebuah hal yang patriotik gitu, sebuah hal yang membanggakan, apakah saudara akan mengutip hal ini seperti Alkitab? Saya rasa enggak, tapi justru karena hal-hal ini dibuka di Alkitab, ya, bahkan banyak orang skeptis pun merasa kayaknya hal ini benar-benar terjadi deh. Ya, ini hal-hal yang harusnya memang terjadi. Saudara bisa bayangin orang yang dikagumi dan bakal menjadi landasan dari apa yang akan terjadi yang sekarang kita namakan kekristenan, digambarkan demikian lemah dan ujungnya adalah crackdown, berteriak, cry, berseru, nangis yang keras, berteriak dalam kematiannya. Apakah ini hal yang kematiannya membanggakan? Banyak orang hari ini memikirkan cara dia mati, ya kan? Tapi hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kita tentang cara kita hidup hari-hari ini. Perhatikan apa yang Tuhan berikan dalam panggilan kehidupan kita, cara-cara kita hidup, Pak. Bahkan kalau kita perhatikan kata perjanjian baru harusnya ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi untuk kata-kata Tuhan Yesus sendiri tadi ya, Eli, Eli, lama sabachthani, sengaja nggak diterjemah, selalu dikutip dalam bahasa Aram. Kenapa? Karena saya tahu ini sebuah rasanya teriakan yang memilukan, yang membuat orang ingat terus ini. Ya, nggak lupa tentang sebuah teriakan di akhir hidupnya, Eli, Eli, lama sabachthani. Saudara, ini hal ini adalah hal yang terjadi. Hal ini adalah puncak dari panggilan Kristus. Hari ini saya mau pastikan sama kita semua bahwa Kristus betul-betul sudah mati buat saudara, buat saya. Ini bukan cerita isapan jempol, ini bukan legenda, ini bukan perkiraan, enggak. Ini terjadi. Dia mati buat saudara, buat saya. Yang kedua, tadi ada kata Allahku, Allahku. Wah,
Mengapa engkau meninggalkan aku? Wow. Dia berteriak dan memanggil Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin kalau orang pertama kali baca bilang, wah Tuhan Yesus ya kayaknya udah nggak kuat lagi gitu. Dia lagi mengeluh, dia lagi menderita, dia lagi protes sama Tuhan. Tapi ini yang orang seringkali kita juga lupa. Bahwa yang Tuhan Yesus serukan, itu dia kutip dari Perjanjian Lama di Mazmur 22. Dia lagi menggenapi sebuah penggenapan Alkitab. Saya akan bacakan untuk kita semua di Mazmur 22. Kita akan baca dari ayat 1 sampai Wahyu. Ini ibadah online terpanjang. Tentu tidak ya. Saudara yang udah kenal saya tahu bahwa itu enggak ya. Ya kita baca Mazmur. Saya cari dulu sebentar. Mazmur 22 ayat 1. Nah, Daud adalah pemazmur. Apapun dia mazmur. Anaknya meninggal lagi sedih dia mazmur. Dikejar musuh, jadi orang gila, pura-pura gila, dia bermazmur. Ini pemazmur. Dan satu kali dia bermazmur di Mazmur 22. Ini menarik. Ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Ya. Mazmur Daud. Ayat 2. Perhatikan saudara. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wah, ya. Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. 4. Padahal engkaulah yang kudus dan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Perhatikan ini. 7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Tetapi yang melihat aku, mengolok-ngolokkan aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ya. Ayat 9, ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya. Ini orang yang lihat yang ngomong, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Lihat ini ayat 13. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Benteng-benteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku hancur menjadi lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara, kalau kita memperhatikan, Tuhan Yesus lagi ngutip Mazmur 22. Dan kalau kita belajar dari Mazmur 22, saudara, konteks Mazmur 22 bukan soal problem, bukan soal mengeluh, bukan soal lagi protes. Dia lagi ngomong soal hukuman. Dia lagi ngomong, Tuhan, aku sedang dalam hukuman. Aku sedang dijatuhkan hukuman.
Saudara, waktu Tuhan Yesus bilang, mengutip ayat-ayat tadi, konteksnya gini loh saudara. Tuhan Yesus sedang memproklamirkan dirinya bahwa hei, aku ini sedang menggenapi nubuat itu di mana dia menanggung semua hukuman yang harusnya jatuh atas saudara, atas saya. Dia menanggungnya untuk kita. Ditambah lagi dengan lambang kegelapan meliputi seluruh negeri. Saudara perhatikan itu dari awal tadi kita baca. Bahwa memang kegelapan lambang hukuman Allah, lambang keputusan yang sudah jatuh, hukuman ilahi atas seluruh negeri. Wah, ditanggungkan kepada Kristus. Kesalahan kita semua ditanggungkan kepada Kristus. Hari ini saya mencoba mencari hati Tuhan buat kita semua. Tahukah kita bahwa kita harusnya menanggung segala hukuman, tetapi karena Kristus, Dia telah menjadi ganti kita. Hukuman kita bukan keselamatan kita, enggak gratis saudara. Keselamatan kita bayarnya mahal, melunaskannya mahal. Harus Kristus sendiri yang turun untuk melunasi semua hukuman kita, menebus kita. Hari ini cek hati kita. Ya. Biar kita juga hidup bertanggung jawab terhadap keselamatan yang telah Tuhan beri atas saudara, atas saya. Oh Pak, kan keselamatan saya gratis. Oh, makanya saya hidup asal-asalan aja. Kayak beberapa orang yang mungkin hari ini merasa sehat karena nggak ada dampak-dampak dari corona gitu. Wah, aku sehat. Aku bebas keluar, gak usah pakai masker. Enggak. Saudara, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Mari kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan kasih hari ini. Tuhan udah baik buat saudara, buat saya. Amin ya. Dia tidak sedang mengeluh. Poin yang ketiga, ayatnya tadi katakan Allahku, my God. Saudara, dia sedang menggambarkan sebuah hubungan yang indah ini loh. My God, my Allahku. Ya. Kalau kita perhatiin, dia lagi nggak gini loh. Aduh, kepalaku. Ya. Dia lagi nggak, aduh tanganku nih sakit. Kakiku dipaku, aduh, perut. Punggungku hancur, aduh. Enggak. Saudara, apa sih penderitaan Tuhan Yesus yang paling menurut saya, kalau kita belajar dari apa yang kita baca hari ini konteks itu, yang paling membuat dia sakit itu apa sih penderitaannya? Sesah di punggung? Oh enggak saudara. Duri di kepala? Paku di tangan? Enggak saudara. Justru yang paling membuat dia menderita adalah terpisah hubungannya dengan kasih Bapa. Nah itu dia. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berapa banyak saudara ngerti hari-hari ini banyak orang yang ditinggalkan oleh orang yang dia kasihi. Makin lama punya hubungan yang indah, begitu ditinggal, wah makin sakit, ya enggak? Sahabat meninggalkanmu, ya sakit, tapi ya mungkin kita bersahabat mungkin 3 tahun gitu. Tapi kalau pasanganmu meninggalkanmu, wah sakitnya ya. Bayangin hubungan anak dan bapa dalam kekekalan harus dipisahkan karena menanggung dosa kita, kesalahan kita. Itu penderitaan yang paling menyakitkan untuk Tuhan Yesus. Ya, dia melakukannya dengan ketaatan yang sempurna. Wow. Dia melakukannya, kalau saudara lihat tadi, Allahku. Itu bahasa covenant saudara. Ya, ini bahasa covenant, bahasa sebuah perjanjian. Kenapa saya bilang ketaatan sempurna? Karena gini loh saudara, kita belajar dari awal kekristenan kita. Kalau dari perjanjian lama kita belajar, kalau kita taat, kita nurut sama Tuhan, pasti Tuhan
ada di pihak kita. Bener nggak? Iya kan? Sehingga banyak orang gini, aku udah doa, aku udah gini, kok aku gini ya? Seringkali kita gitu. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita pasti diberkati, dituntun sama Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Tapi lihat, Tuhan Yesus menghidupi semua panggilannya berada di pihak Bapa, dan di ujungnya dia ditinggalkan. Wah, itu yang saya bilang hari ini, ketaatan sempurna. Di tengah semua yang dia lihat, yang kayaknya dia nggak ngerti, dia memilih lagi ya, dia memilih untuk tetap dalam covenant itu. Dia memilih untuk taat dalam kasihnya. Kenapa dia mau mati? Tentu karena dia mau memuliakan Bapa. Tapi ada alasan kedua yang hari ini mari saudara cek di hatimu, bahwa Kristus, Tuhan, mengasihi saudara, mengasihi saya. Dia sayang sama saudara, dia sayang sama saya. Dan kasihnya sempurna, dia lakukan dengan sebuah ketaatan yang sempurna. Bukan hanya dia menanggung segala dosa dan sakit kita, tapi juga melalui apa yang dia buat, dia meletakkan kemuliaan, semua hal yang indah kepada kita. Dia menanggung sakit kita, dosa kita, kesalahan kita. Dan juga dia memberikan anugerah kemuliaannya buat saudara, buat saya. Di tengah kita memperingati Jumat Agung hari ini, apalagi nanti saat kita masuk dalam perjamuan kudus, pastikan dalam hatimu engkau menerima anugerah dan kasih Kristus. Dia sudah mati buat kita, dan dia sudah mengaruniakan anugerahnya, kemuliaannya buat saudara, buat saya. Nikmati anugerah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saat ini kita akan menikmati perjamuan kudus dimanapun saudara ada. Karena kita nggak bisa kumpul di gereja, kita akan melakukan perjamuan kudus di tempat saudara, dimanapun saudara ada. Mungkin di rumah-rumah saat ini. Mari persiapkan semua perlengkapan perjamuan kudus, roti, yang mungkin kalau nggak ada roti di rumah bisa biskuit, juga mungkin anggur. Kalau nggak ada anggur di rumah bisa pakai sirup mungkin, atau teh mungkin. Ya. Hari ini kita bawa semuanya dengan iman. Haleluya. Saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu buat kami semua di kayu salib. Hari ini ya Tuhan, kami mau menikmati tubuh dan darah Kristus dengan cara yang benar. Jika di antara kami ada hal-hal yang belum kami selesaikan di hadapan Tuhan, saya ajak kita menyelesaikannya. Jika masih ada kesalahan, dosa yang kita simpan, minta ampun sama Tuhan. Doa saat ini. Tuhan, aku mohon ampun Tuhan untuk semua kesalahan, mungkin pikiran, perbuatan, perkataan. Bapa, kami mau masuk perjamuan kudus dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menikmati perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak di bawah 12 tahun, jangan makan minum perjamuan dulu. Tuhan berkati. Siapkan perlengkapannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita ambil cawan, tangan kita angkat tinggi, saudara. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang tercurah buat kami. Sehingga kami hari ini, setiap kesalahan dan dosa kami telah ditanggung Tuhan, ditebus hari ini. Bukan hanya itu, bahkan Engkau memberikan kemuliaan-Mu atas kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk setiap kami hari ini yang memperoleh janji-janji di dalam-Mu, yang memperoleh harapan baru di dalam-Mu, yang memperoleh kekuatan di dalam-Mu, memperoleh penghiburan di dalam-Mu. Terima kasih, kami tahu itu semua hanya anugerah Tuhan. Aku berdoa secara khusus untuk jemaat di Home Church dalam nama Tuhan Yesus. Untuk semua anggota di LCC dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biar hari-hari kami menjadi hari-hari di mana kami menghidupi Kristus yang sudah berkorban buat kami semua. Berkati para orang tua, anak-anak, setiap kami yang sudah berkeluarga, setiap kami yang masih single. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Di hari-hari di mana mungkin kami mengalami banyak tekanan hari-hari ini Tuhan. Tekanan ekonomi, sakit, penyakit. Bapa, kami punya harapan di dalam Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat hari ini, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah tercurah buat kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih karena Anda telah mengikuti ibadah online Jumat Agung bersama kami di Home Church Jakarta. Inilah visi dari gereja ini. Visi kita adalah menjadi murid Kristus yang menyatakan terang kerajaan Allah dalam setiap aspek kehidupan dimanapun Tuhan tempatkan. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Paskah online dapat Anda ikuti di channel YouTube Home Church Jakarta hari Minggu tanggal 12 April 2020 jam 10 pagi. Dan untuk info ibadah minggu depan, silakan terus mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Mengakhiri ibadah Jumat Agung kita hari ini, biar kita mengakhirinya dengan rahmat dan berkat Tuhan dimanapun saudara berada. Sekarang arahkan hati saudara kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini,
bahkan sampai nanti Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini dan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.